Assalamualaikum. Sahabat, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah, agar kita selalu mendapat berkah dan syafaat dari beliau di dunia dan akhirat. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika dipaksa menikah dengan seseorang yang tak kalian kenal, bahkan seorang pengemis? Apakah kalian bisa menerima nasib itu? Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Suatu malam yang penuh keheningan. Aku masih terbaring di ranjang, mata terpejam, tapi pikiranku masih terjaga. Ibuku datang dengan ekspresi serius, berbeda dari biasanya. "Nak, sudah saatnya kamu menikah," katanya. Aku terkejut, mengira ibuku bercanda. Tapi ia menatapku dengan mata yang tidak bisa kutolak. Tanpa memberi kesempatan untuk bertanya, ia langsung melanjutkan, "Kamu harus menikah dengan lelaki itu." Aku bingung. "Lelaki itu siapa, Bu?" tanyaku, merasa seperti mimpi buruk. Ibuku menjelaskan bahwa ia sudah bertemu dengan seorang pria yang menurutnya akan jadi pasangan yang baik. Tanpa banyak bicara, aku dipaksa untuk menemui pria tersebut. Di rumah yang kecil dan lusuh, aku bertemu dengannya. Reza, seorang lelaki yang usianya sedikit lebih tua dariku. Wajahnya kotor, tubuhnya kurus, dan pakaiannya compang-camping. Di hadapanku, dia hanya tersenyum ramah, namun aku merasa canggung. "Ini takdir kita," kata ibuku. "Bagaimana mungkin aku harus menikah dengan orang seperti ini?" pikirku. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa ada yang aneh. Setiap hari Reza datang ke rumah dengan pakaian yang sama, dan hanya bersihkan rumah serta masak makanan. Dia tak pernah menuntut apa-apa dariku. Justru aku yang merasa lebih banyak bertanya. Suatu hari, aku menemukan sebuah jam tangan yang mewah di meja makan, jam yang hanya biasa dipakai oleh orang-orang kaya. Aku merasa ada yang tak beres. "Reza, jam tangan ini milik siapa?" Aku bertanya dengan ragu. "Itu hanya milikku," jawabnya sambil tersenyum tipis. Tapi aku tak bisa menahan rasa curiga. Jam tangan itu terlalu mahal untuk seorang pengemis. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Beberapa hari setelah penemuan jam tangan itu, rasa penasaran semakin menggerogoti pikiranku. Setiap kali aku melihat Reza, aku merasa ada yang disembunyikan. Keadaan yang tenang di rumah itu seolah menutupi sebuah rahasia besar. Aku merasa tidak bisa tinggal diam, jadi malam itu aku memutuskan untuk mengikutinya. Saat Reza keluar rumah, aku mengikuti dia diam-diam dari belakang. Dia berjalan dengan santai, mengenakan hoodie lusuh seperti biasa. Aku mulai berjalan perlahan, mengikuti langkahnya tanpa terdengar. Reza menoleh sedikit, seolah merasakan kehadiranku, namun dia tetap melanjutkan langkahnya. Reza memasuki sebuah gedung tinggi di tengah kota. Aku bingung. Kenapa dia pergi ke tempat semewah itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku memutuskan untuk menunggu di luar dan mengamatinya. Tak lama kemudian, dia keluar lagi, tapi kali ini sangat berbeda. Dia sudah mengenakan jas hitam rapi, sepatu kulit mengilap, dan wajahnya terlihat penuh percaya diri. Itu bukan wajah lelaki pengemis yang aku kenal. Aku terpana melihatnya, tak percaya dengan apa yang kulihat. Reza bukan orang sembarangan. Dia melangkah dengan pasti menuju pintu masuk gedung. Aku semakin penasaran dan mengikuti dia dari jauh. Dia masuk ke dalam ruang rapat yang sangat besar, penuh dengan orang-orang berpakaian formal yang tampak seperti pengusaha sukses. Aku mengintip dari balik pintu, mencoba mendengar percakapan mereka. "Selamat datang, Pak Reza," ucap salah satu pria yang duduk di meja rapat. Reza tersenyum dan membalas sapaannya dengan tegas. "Terima kasih. Mari kita mulai pertemuan ini." Saat itu, aku hampir tak bisa menahan diri. Aku masuk sedikit lebih dekat, bersembunyi di balik tirai, mendengarkan percakapan mereka. Reza mulai berbicara tentang proyek besar yang sedang mereka jalankan, rencana ekspansi bisnis di Asia, dan beberapa nama besar yang terlibat. Semua itu tidak sesuai dengan gambaran diriku tentangnya. Dia bukan pengemis. Dia seorang pengusaha sukses. Setelah pertemuan selesai, aku memberanikan diri mendekatinya. Reza terlihat terkejut melihatku, tapi dia tidak marah. Dia mengajakku berbicara di luar gedung, jauh dari orang-orang. "Kenapa kamu menyamar, Reza?" tanyaku,
masih dengan rasa bingung yang mendalam. Dia menarik napas panjang, seakan-akan berpikir keras sebelum akhirnya menjawab. Karena aku ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku dengan tulus, tanpa melihat harta atau status sosial. Jawabnya pelan. Aku terdiam. Sungguh, aku tak pernah membayangkan hal seperti ini. Aku hanya ingin dicintai karena siapa diriku, bukan karena apa yang aku miliki. Tambahnya dengan suara yang terdengar penuh penyesalan. Aku tertegun, menyadari bahwa aku telah melihat dunia yang berbeda dari apa yang aku bayangkan. Reza, yang selama ini aku anggap sebagai pengemis, ternyata memiliki lebih banyak dari yang bisa kubayangkan. Setelah percakapan itu, aku merasa dunia seakan berputar begitu cepat. Semua yang aku anggap benar selama ini ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Reza yang selama ini kuanggap pengemis, ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang memilih untuk hidup dalam penyamaran. Mengapa dia melakukan semua itu? Mengapa dia tidak memberitahuku sejak awal? Hari-hari setelahnya, aku mencoba untuk mengerti lebih dalam. Setiap kali aku melihatnya, aku tidak bisa menghindari rasa kagum. Reza tidak pernah berubah. Meski dia memiliki segalanya, dia tetap menjalani hidup dengan sederhana. Dia tetap memasak untukku, membersihkan rumah, dan selalu mengingatkan aku untuk bersyukur kepada Allah atas segala yang telah diberikan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara lebih banyak lagi dengan Reza. Kami duduk di teras rumah, di bawah cahaya bulan yang tenang. Aku menatap wajahnya, mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiranku. Kenapa kamu memilih untuk menyamar, Reza? Kenapa tidak memberitahuku siapa dirimu sejak awal? Tanyaku, suara bergetar karena perasaan campur aduk. Reza menatapku dengan mata yang penuh ketulusan. Karena aku tidak ingin cinta yang aku dapatkan berasal dari uang atau statusku. Aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku karena siapa diriku, bukan karena apa yang aku miliki. Aku terdiam mendengarnya. Ternyata, di balik semua itu, dia hanya ingin cinta yang tulus. Dia ingin merasakan cinta yang datang dari hati, bukan karena ketenaran atau kekayaan. Aku merasa terharu dan sekaligus malu, karena selama ini aku hanya melihatnya sebagai apa yang tampak di luar, bukan apa yang ada di dalam hatinya. Aku tidak tahu harus berkata apa, kataku, mencoba mencerna semua yang baru saja aku dengar. Reza tersenyum, sebuah senyum yang penuh kedamaian. Tidak perlu berkata apa-apa. Cinta itu tak perlu dijelaskan, yang penting kita merasakannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai memahami maksud dari apa yang Reza katakan. Aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia tidak hanya seorang suami, tetapi juga teman hidup yang selalu ada untukku. Walaupun hidup kami tidak mudah, ada rasa damai yang menyelimuti hari-hari kami bersama. Semakin hari, aku semakin merasa terikat dengan Reza. Meski awalnya aku merasa ragu dan tidak yakin, kini aku mulai merasakan kedamaian yang luar biasa. Reza yang selama ini aku pandang sebagai sosok yang berbeda dari kebanyakan orang, ternyata memiliki hati yang begitu besar dan tulus. Namun, meski aku mulai menerima kenyataan tentang siapa dia sebenarnya, ada satu hal yang belum bisa aku lepaskan. Masa lalu Reza. Aku merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya dia ceritakan padaku, dan aku tak bisa terus-menerus hidup dalam kebingungan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut. Reza, apakah ada hal lain yang belum kamu ceritakan padaku? Tanyaku dengan hati yang penuh kecemasan. Reza menatapku sejenak, seolah memikirkan jawabannya. Lalu dia menghela napas panjang dan mengangguk perlahan. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan, sesuatu yang bisa membuatmu melihatku dengan cara yang berbeda, katanya pelan. Aku duduk di sampingnya, menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Reza mulai menceritakan kisah hidupnya, sebuah cerita yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan. Aku dulu datang dari keluarga yang sangat miskin. Ayahku seorang petani, dan ibuku seorang ibu rumah tangga biasa. Kami hidup dalam kesulitan, tak pernah cukup makan. Aku belajar keras untuk bertahan hidup, dan akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan besar. Ujarnya dengan suara berat. Dia melanjutkan, namun, karena suatu kejadian, aku kehilangan segalanya. Bisnis yang aku bangun hancur dalam semalam, dan aku harus memulai semuanya dari nol.
Aku merasakan kehancuran yang mendalam, tapi aku belajar bahwa kehidupan ini tidak bisa hanya dinilai dari apa yang terlihat. Aku ingin menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus, tanpa melihat apa yang aku miliki. Aku terdiam mendengar cerita itu. Reza bukan hanya seorang pengusaha sukses yang memilih untuk menyamar. Dia juga seorang pria yang pernah jatuh dan bangkit lagi, yang merasakan pahitnya hidup dan memilih untuk tidak membiarkan itu mengubah dirinya. Aku menyamar bukan karena aku ingin menghindari kenyataan, tapi karena aku ingin menemukan seseorang yang mencintaiku, bukan hartaku. Tambahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Hatiku terenyuh mendengar semua itu. Reza tidak hanya berusaha mencari cinta sejati, dia juga berjuang keras untuk membangun kembali hidupnya. Sejak saat itu, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita berikan dengan tulus kepada orang yang kita cintai. Hari-hari berlalu dan semakin banyak yang aku pelajari tentang Reza. Seiring berjalannya waktu, aku semakin merasa bersyukur karena memiliki suami seperti dia. Cintanya bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan harta atau kemewahan, melainkan dengan ketulusan dan perhatian yang selalu dia tunjukkan. Namun, meskipun aku merasa mulai nyaman, ada satu hal yang belum bisa aku lepaskan sepenuhnya. Aku tahu bahwa kehidupan kami yang damai ini tidak akan berjalan tanpa tantangan. Suatu hari, Reza mengajakku untuk pergi ke sebuah acara penting. Sebuah pertemuan bisnis yang akan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Aku merasa sedikit cemas, karena ini adalah pertama kalinya aku pergi bersamanya ke acara semacam itu. Aku tahu bahwa aku akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki status dan kekayaan luar biasa. Jangan khawatir, sayang. Aku akan selalu ada di sampingmu, kata Reza sambil menggenggam tanganku erat. Ketika kami tiba di gedung acara, aku merasa seperti berada di dunia yang sangat berbeda. Semua orang mengenakan pakaian formal yang mewah, berbicara tentang saham, investasi, dan bisnis besar. Aku merasa seperti ikan kecil di tengah lautan orang-orang yang sangat berpengalaman. Reza, di sisi lain, tampak sangat nyaman dan percaya diri. Dia menyapa banyak orang dengan ramah dan penuh percaya diri, seperti pengusaha besar yang sudah berpengalaman. Namun, meski aku merasa cemas, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Reza masih menyamakan dirinya dengan orang-orang yang tidak dikenalinya, bahkan dengan teman-temannya. Tiba-tiba, di tengah keramaian itu, seorang wanita mendekat dan menyapanya. Reza, akhirnya kita bertemu lagi. Saya sudah menunggu lama. Wanita itu tersenyum lebar, dan aku melihat ekspresi yang tidak bisa kupahami di wajah Reza. Terima kasih sudah datang, Lara, jawab Reza, dengan senyum yang tidak biasa. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa aneh melihat interaksi mereka, jadi aku mendekat lebih jauh untuk mendengarkan percakapan mereka. Ternyata, Lara adalah seorang rekan bisnis lama Reza. Mereka berbicara tentang proyek besar yang sedang mereka kerjakan bersama, dan aku mulai merasa terkejut. Kenapa dia belum pernah memberitahuku tentang hal ini? Kenapa dia selalu menyembunyikan bisnis besarnya dari aku? Setelah acara selesai, kami pulang ke rumah, dan aku memutuskan untuk mengungkapkan perasaan dan pikiranku. Reza, ada yang perlu aku bicarakan, kataku, suaraku penuh dengan kecemasan. Reza menatapku dengan penuh perhatian, dan aku bisa melihat bahwa dia tahu betul apa yang akan aku katakan. Ada sesuatu yang ingin kamu ketahui, kan? Dia bertanya dengan lembut. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang hubunganmu dengan Lara? Kenapa kamu tidak pernah mengungkapkan bisnis besarmu padaku? Tanyaku, suara sedikit bergetar. Reza menghela napas panjang dan mendekatiku. Aku tahu kamu bertanya-tanya tentang itu. Aku tidak pernah ingin membuatmu merasa terasing atau merasa tertekan dengan semua itu. Aku ingin kamu mencintaiku karena diriku sendiri, bukan karena apa yang aku miliki. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba memahami kata-katanya. Tapi kamu harus tahu, aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena uangmu. Aku menerima semuanya, termasuk masa lalumu. Reza tersenyum, senyum yang penuh ketulusan. Aku tahu, dan aku sangat berterima kasih karena kamu menerima diriku apa adanya. Kami berpelukan, dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa bahwa kami benar-benar telah melewati banyak hal bersama. Aku telah belajar banyak tentang cinta sejati dan penerimaan. Kini aku tahu bahwa cinta yang tulus bukan hanya tentang menerima kelebihan, tetapi juga tentang menerima kekurangan. Dan itulah yang membuat hubungan ini begitu indah. Setelah percakapan malam itu, hubungan kami semakin kuat. Aku mulai memahami bahwa yang terpenting bukanlah masa lalu atau harta yang dimiliki seseorang, tetapi bagaimana dua hati bisa saling mencintai dan menerima satu sama lain. Reza mengajarkanku untuk melihat lebih dalam, untuk melihat seseorang bukan hanya dari apa yang tampak di luar, tetapi dari hati dan niat yang mereka miliki. Namun, meski begitu banyak hal yang telah berubah di antara kami, ada satu hal yang masih terasa berat bagiku. Reza selalu menjadi pribadi yang sangat berhati-hati dengan perasaannya. Walaupun dia sudah mengungkapkan tentang masa lalunya, masih ada bagian dari dirinya yang seolah tersimpan rapat-rapat. Suatu pagi, aku merasa perlu untuk membicarakan hal ini sekali lagi. Kami duduk bersama di meja makan, sarapan yang sederhana namun penuh kehangatan. Aku menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Reza, ada satu hal lagi yang ingin aku ketahui. Kenapa kamu memilih untuk hidup dalam penyamaran begitu lama? Tanyaku, suara yang penuh keingintahuan. Reza menatapku dengan senyum yang lebar, seolah siap untuk membuka bagian dari dirinya yang selama ini dia sembunyikan. Aku pernah merasa sangat kehilangan semua yang aku cintai. Aku merasa seperti aku telah kehilangan diriku sendiri. Saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjalani hidupku dengan cara yang lebih sederhana, tanpa harus terikat oleh kekayaan atau status. Aku mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang dia ucapkan. Aku tahu itu sulit untukmu, kataku dengan penuh empati, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menerima semua itu. Aku menerima siapa dirimu, bukan karena masa lalu atau kekayaanmu, tapi karena kamu adalah dirimu sendiri. Reza tersenyum hangat dan meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku bersyukur bisa menemukanmu. Aku rasa, inilah alasan mengapa Allah memberi aku kesempatan untuk bertemu denganmu. Kamu membuat aku merasa bahwa hidup ini bisa penuh dengan arti, bukan hanya karena materi, tetapi karena cinta yang tulus. Aku merasa hatiku penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tak terucapkan. Aku melihat di matanya bahwa dia telah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Kami berdua telah belajar banyak dari satu sama lain. Aku tidak lagi takut dengan masa lalu atau masa depan. Yang terpenting sekarang adalah hidup kami bersama, penuh dengan cinta yang tulus dan saling mendukung. Hari-hari kami berlalu dengan penuh kebahagiaan, meski ada tantangan yang harus kami hadapi bersama. Namun, aku tahu satu hal dengan pasti, cinta kami lebih kuat dari apapun yang datang menghadang. Reza kini tak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Dia membuka pintu hidupnya untukku, dan aku menerimanya dengan sepenuh hati. Kami telah menjalani perjalanan yang panjang, dari kebingunganku tentang dirinya hingga akhirnya aku menemukan bahwa cinta sejati tidak pernah melihat status atau kekayaan. Cinta sejati hanya melihat hati, dan aku telah menemukan cinta itu di dalam diri Reza. Kami berjalan berdua, menatap masa depan dengan keyakinan bahwa bersama, kami bisa melewati segala hal. Karena akhirnya aku menyadari, hidup yang sederhana dan penuh dengan cinta adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah banyak hal yang kami lalui, hidup kami kini terasa lebih bermakna. Setiap langkah yang kami ambil bersama, setiap tawa dan tangis yang kami bagi, semakin menguatkan cinta di antara kami. Reza dan aku tidak lagi merasa terikat oleh apa yang dulu menghalangi kami, dan sekarang kami hanya fokus pada kebahagiaan yang bisa kami ciptakan bersama. Reza semakin terbuka mengenai bisnisnya, meskipun ia tetap menjaga prinsipnya untuk tidak menunjukkan kekayaannya di depan umum. Dia tidak ingin orang mencintainya karena itu, dan aku menghargai keputusan itu. Kami kini lebih sering menghabiskan waktu bersama, menikmati hidup yang sederhana namun penuh dengan makna. Suatu sore, ketika kami berjalan di taman bersama, Reza menghentikan langkahnya dan menatapku dengan penuh perhatian. Aku ingin berterima kasih padamu, karena telah menerima aku apa adanya. Kamu adalah bagian terbaik dalam hidupku, katanya dengan suara lembut. Aku tersenyum, merasa hatiku dipenuhi oleh kebahagiaan yang tak terlukiskan. Aku yang harus berterima kasih padamu.
Kamu telah mengajarkanku tentang arti cinta yang tulus, tentang menerima kekurangan dan kelebihan. Kamu adalah segalanya bagiku. Kami berpelukan, dan aku merasakan kedamaian yang dalam. Tidak ada yang lebih indah daripada menemukan cinta yang tulus, yang tidak tergantung pada harta atau status. Reza adalah bukti bahwa cinta sejati itu ada, dan aku beruntung bisa mengalaminya. Beberapa bulan setelah itu, Reza memutuskan untuk lebih terbuka tentang bisnis-bisnisnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa orang-orang sudah mulai memahami bahwa hidupnya bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang bagaimana dia bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Kami juga memutuskan untuk memulai sebuah proyek sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama mereka yang pernah berada dalam posisi yang sama seperti Reza dulu. Aku ingin berbagi kebahagiaan ini dengan orang lain, kata Reza suatu hari ketika kami merencanakan proyek itu bersama. Aku merasa diberkati, dan aku ingin mereka yang kurang beruntung merasakan sedikit kebahagiaan. Kami bekerja keras bersama, dan proyek kami pun berjalan lancar. Kami mulai mengorganisir kegiatan yang membantu orang-orang yang kurang beruntung, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendukung mereka untuk memulai usaha kecil-kecilan. Melalui itu, kami belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Hari demi hari, kami semakin menyadari bahwa hidup ini penuh dengan berkah, dan semakin banyak yang kami berikan, semakin besar kebahagiaan yang kami rasakan. Kami juga mulai menerima tawaran-tawaran dari orang-orang yang ingin berinvestasi dalam proyek sosial kami, dan bisnis kami berkembang semakin besar. Namun, meskipun kesuksesan itu datang, kami tetap menjaga prinsip hidup sederhana dan penuh dengan cinta. Akhirnya, aku dan Reza menyadari bahwa perjalanan hidup kami, yang dimulai dengan sebuah pernikahan yang dipaksakan, telah berubah menjadi kisah cinta sejati. Kami tidak lagi melihat pernikahan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Aku tahu satu hal yang pasti, cinta tidak pernah melihat apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita berikan. Kami telah menemukan kebahagiaan dalam memberi dan menerima, dalam menjalani hidup dengan cinta yang tulus. Reza adalah pengusaha kaya yang dulu memilih untuk menyamar sebagai pengemis, dan kini dia bukan hanya sukses secara materi, tetapi juga berhasil menemukan kebahagiaan sejati. Kami berdua telah mencapai titik di mana cinta kami lebih besar dari segala hal, dan itu adalah akhir yang sempurna bagi kisah kami.